Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira dengan NIM J1B0200034. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan penyelesaian dengan menggunakan metode simplex. Kalau yang kemarin kita menggunakan penyelesaian dengan menggunakan metode grafik. Untuk contoh penyelesaian dengan menggunakan metode simplex ini, kita gunakan contoh kasus maksimasi pada kasus yang berbeda. Ya, misalkan dalam hal ini bagaimana kita memaksimalkan hasil dengan persamaan. Adapun judulnya yaitu metode simplex. Bagaimana memaksimalkan atau kita pakai dengan simbol Jax, yaitu persamaannya 3x1 ditambah 5x2 ini contoh yang berbeda dari contoh yang pertama. Kemudian kendala atau batasannya sama, ada 3, yaitu 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Kemudian yang kedua yaitu 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Kemudian kendala yang ketiga atau batasan yang ketiga yaitu 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Sekarang yang akan kita lakukan yaitu dengan langkah pertama menyusun persamaan dulu ya, yaitu persamaan tujuan ini kita jadikan menjadi Z dikurangi 3x1 dikurangi 5x2 sama dengan 0. Kemudian untuk yang ini menjadi 2x1 sama dengan 8. Kemudian yang ketiga 3x2 sama dengan 15, dan yang kendala yang ketiga yaitu 6x1 ditambah 5x2 sama dengan 30. Kemudian langkah yang berikutnya adalah karena di sini ada 3 persamaan kendala atau batasan. Nanti variabel slack-nya ada 3, kita buat simbolnya yaitu 3x3, kemudian x4, kemudian x5. Kemudian setelah kita melakukan persamaan seperti ini, langkah berikutnya adalah membuat tabel simplex yang pertama. Kita masukkan variabel, terutama variabel slack x3, x4, dan x5. Di sini ada variabel dasar, kemudian ada z, kemudian ada x1, x2, x3, x4, dan x5, dan nilai kanannya. Kita masukkan angka-angka dari persamaan tadi. Di sini kita masukkan variabel slack x, ini z dulu yang akan kita cari, kemudian x3, x4, dan x5. Ini yang akan kita cari. Kita beri variabel 1, sedangkan yang x3, x4, dan x5 kita beri nilainya 0. Tinggal sekarang kita masukkan angka-angka yang di atas. Di sini min 3, di sini min 5, kemudian 0, 0, dan 0. Kemudian untuk yang batasan persamaannya di sini yaitu 2x1, kita masukkan angkanya 2. Kemudian untuk yang batasan kedua kita masukkan 3x2, kita masukkan 3. Kemudian untuk batasan ketiganya yaitu 6x1, kita masukkan 6, dan 5x2. Dan untuk variabel x1, x2 yang tidak ada kita masukkan 0. Sementara untuk variabel slacknya kita urutkan untuk batasan 1 variabel slacknya yaitu x3 kita masukkan 1, yang lainnya 0. Kemudian di sini 0, 1, 0. Kemudian di sini 0, 0, 1.
nilai kanannya kita masukkan angka tadi, yaitu 0, di sini 8, ini 15, dan di sini 30. Ini artinya adalah kondisi dasar kita tidak melakukan produksi apapun sehingga tidak menghasilkan laba apapun, sehingga waktu yang tersisa masih utuh semua. Untuk batasan waktunya tidak ada yang terpakai, ya artinya tidak ada sedikit pun waktu yang dipakai gitu ya, jadi hasilnya 0. Kemudian sebelum melakukan literasi, jadi dalam metode simplex ini kita lakukan literasi. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu mencari yang namanya kolom kunci, ya, kolom kunci dari variabel ini ya. Kolom kunci harus dicatat ya. Kolom kunci ini harus dari nilai tujuan ini dicari yang nilainya, apabila bentuknya tabel simplex ini, yaitu kita mencari nilai negatif terbesar ya. Ya, dalam hal ini kita melihat min 5. Jadi sampai kapan kita akan melakukan literasi, yaitu sampai angkat-angkat di variabel z ini tidak ada yang bentuknya negatif. Dalam hal ini kan masih ada min 3 dan min 5. Yang pertama kita tentukan sebagai kolom kunci, yaitu nilai negatifnya terbesar adalah variabel min 5. Ini artinya ini akan menjadi kolom kunci. Kolom kunci ini artinya adalah nanti X2 ini, jumlah produksi X2 ini nanti akan menggantikan variabel slang yang mana, yaitu X3, X4, atau X5. Jadi caranya yaitu kita akan menentukan baris mana yang akan menjadi baris kunci. Berikutnya kita akan menentukan baris mana yang akan menjadi baris kunci, yaitu dengan mencari yang namanya indeks positif dengan angka yang terkecil. Yaitu ya, baris kunci ini yaitu adalah indeks positif yang nilainya terkecil. Indeks positif ini yang kita peroleh dari nilai kanan ini, yaitu nilai kanan dibagi nilai yang sebaris pada kolom kunci. Nilai sebaris pada kolom kunci. Ingat ya, yang dicari yaitu nilainya terkecil. Dalam hal ini kita coba hitung, ini 8 ya, indeks positifnya berapa, yaitu 8 dibagi 0. Ini nilainya tak terhingga. Kemudian untuk yang 15 dibagi 3, ini nilainya 5. Kemudian ini untuk yang 30 kita bagi 5, nilainya 6. Angka yang terkecilnya berapa hasilnya, yaitu 5. Sehingga baris kuncinya adalah yang ini. Ya, jadi kita sudah menemukan elemen kuncinya, yaitu ada di sini. Ya, berikutnya adalah elemen kunci, yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Ya, artinya kolom kunci yaitu artinya adalah nilai pada fungsi tujuan yang memiliki nilai negatif yang terbesar. Kemudian untuk baris kunci yaitu indeks positif yang nilainya terkecil. Cara mencari indeks positif ya adalah yaitu nilai kanan dibagi dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Yang disebariskan yang seperti ini. Nah, yang kolom kuncinya ini berarti 8 dibagi 0, kemudian yang 15 dibagi 3, dan 30 dibagi 5. Ya, sekarang kita sudah menemukan yang namanya elemen kunci.